Hari ini kita akan belajar dengan tema makan makanan yang sehat. Ya, makan makanan yang sehat. Kita baca dulu ayatnya, Yohanes 4 ayat 34. Kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Ya, Naldo jawab, kalau pagi seringkali bentrok, ya dicari hari yang pas ya Naldo. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Nah, saya harap kalau kita belajar tentang makanan yang sehat, ya, bukan berarti mengganggu yang sedang puasa, tidak. Nah, Yohanes 4 ayat 34. Nanti kita akan belajar ternyata yang perlu makanan itu bukan cuma perut kita, ya, yang perlu makanan bukan cuma perut kita. Mana Filipus? Belum? Oh, ada gangguan ya. Yohanes 4 ayat 34. Suatu hari Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Galilea, melewati daerah Samaria. Dia harus bertemu dengan seorang yang sedang haus dan lapar akan kebenaran dan kebahagiaan hidup. Nah, waktu itu dia menyuruh murid-muridnya, coba kalian ke kota dulu cari makanan. Nah, begitu mereka balik, ternyata Tuhan Yesus gak mau makan. Terus mereka tanya, guru, apa ada orang lain yang memberikan makanan? Nah, ini jawabannya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. TSI. Lalu Yesus berkata kepada kami, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku ke dunia ini, yaitu untuk menyelesaikan tugas yang Dia berikan kepadaku. Nah, menurut ayat ini, wow, dari Singapura gabung, puji Tuhan, keluarga Pak Santoso, ya, dari Manado anak saya gabung juga. Nah, ternyata yang perlu makanan bukan cuma perut kita, mata kita juga perlu makan. Apa makanan mata? Melihat sesuatu. Nah, ini masalahnya. Kalau kita sedang makan dan makan yang kita makan adalah makanan, boleh nggak saya katakan tidak semua makanan yang kita makan itu sehat, ya? Tidak semua makanan yang kita makan itu berguna untuk kebutuhan kesehatan kita. Nah, bagian ini kita harus tahu. Karena tidak sedikit orang makan hanya untuk bisa rasa kenyang. Dan ini berbahaya. Ya, loh kenapa berbahaya? Sebab kalau kita hanya sekedar makan untuk mengisi perut, belum tentu yang kenyang itu bisa menyehatkan. Saya ulangi, belum tentu yang mengenyangkan itu bisa menyehatkan. Belum tentu. Maka itu kalau kita makan juga perhatikan apa yang menurut mata itu nyem lezat, ya, saya ulangi, yang menurut mata kita melihat makanan, waduh, kelihatannya enak sekali ini. Pernah toh? Saya percaya semua kita pernah ngalami itu. Waduh, ini makanan kelihatannya enak sekali. Tapi begitu kita rasa, wih, kok nggak enak. Dan apalagi kalau usah terlanjur masuk, walaupun cuma sedikit, dan ternyata itu makanan yang tidak sehat, maaf, maka tidak kebetulan bisa terjadi malah sakit perut. Nah, ini anak saya yang dari Nabire, dia seorang ahli gizi, sedang komen, wah, materi keren, ya, namanya Saul Tony. Dia di Nabire satu-satunya orang yang melatih, ya, hidup sehat, makanan sehat, ya, dengan olahraga yang sangat luar biasa. Bersyukur di Nabire ada Saul Tony, sehingga banyak orang
pola hidupnya diubah, pola makannya diubah. Hebat, Saul, apa bangga dengan kalian. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang kelihatan enak belum tentu enak, bahkan bisa-bisa membuat orang yang merasa tertarik dengan bentuk, warna, penyajian yang wah, bisa-bisa orang itu sakit perut. Maka itu mata kita juga perlu makanan, melihat sesuatu. Nah, sesuatu itu, maaf, ada orang yang hidupnya rusak karena memberi makan matanya dengan hal-hal yang jahat. Maaf, pornografi contohnya, dan melihat kesadisan. Ada orang yang punya gangguan kejiwaan, itu puas kalau melihat orang teraniaya. Ngeri, melihat darah, itu puas. Nah, di dalam ilmu jiwa itu namanya psikopat. Orang yang suka melihat penderitaan orang. Orang yang suka melihat orang yang menderita. Aduh, ngeri. Kiranya gak ada di antara kita yang begitu. Maka itu kita harus cek makanan mata kita itu apa. Berbahagialah kita kalau perut kita isi dengan makanan yang sehat. Berbahagialah kita, sehatlah hidup kita kalau mata kita hanya beri makan hal-hal yang indah, yang menyehatkan. Maaf ya, saudara harus tahu. Maka itu cek hari-hari ini. Mata saudara, mata saya lapar hal apa? Itu penting dicek. Jadi banyak orang yang hidupnya rusak karena matanya diberi makanan yang salah, diisi. Otak kita juga perlu makanan. Nah, yang wajar, makanan otak adalah ilmu pengetahuan secara umum. Maka itu berbahagialah setiap kita yang haus belajar. Saya ulangi, berbahagialah setiap kita yang haus belajar. Berarti kita isi otak kita dengan makanan-makanan yang sehat, ilmu pengetahuan yang benar. Luar biasa, isi semuanya itu. Nah, jiwa kita juga perlu makan. Ya, jiwa kita perlu makan. Roh kita juga perlu makan. Jadi hari ini kita belajar. Yang perlu makan bukan cuma perut kita supaya kenyang lalu kita kuat. Tidak. Telinga kita juga perlu makan. Ya, telinga kita. Maaf, orang yang hobi mengisi pendengarannya dengan gosip, ada pasti, ada. Ya, pagi-pagi bangun sudah cari berita gosip, hoax, ya berita-berita yang nggak benar, tapi itu jadi makanan tiap hari. Lihat 4 tahun terakhir di Indonesia ini kacau. Berita-berita palsu, hoax itu jadi makanan yang mengerikan. Maka terjadi kekacauan dalam hidup komunitas, dalam hidup masyarakat, dalam hidup bernegara. Karena telinga ini maunya diisi berita-berita yang dari setan, yang tidak jahat. Maaf, yang jahat. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah, lebih daripada yang ya dan yang tidak, jelas hanya Tuhan Yesus yang berkata. Itu pasti berasal dari si setan. Saudara perhatikan, itu dari setan. Maka itu jaga mulut kita supaya tidak merusak komunitas dengan kata-kata yang tidak sehat. Wah, kalau hidup ini kita jaga baik-baik dengan menjaga pola makan kita. Ya, jadi mulai hari ini semua kita harus jadi orang benar, orang bijaksana, sehingga kita nggak dikacaukan oleh iblis dengan makanan. Saya masih bicara
tentang telinga. Ayo kita buktikan. Saya sudah membuktikan berkali-kali. Suami istri bisa hancur berantakan pernikahannya gara-gara ada di antara dua orang itu yang hobi memberi makan telinganya dengan berita-berita yang gak benar. Maaf ya, jangan tersinggung. Biasanya ya, itu bagi istri suka ngumpulin berita tentang suaminya dari orang lain. Maafkan saya, tapi seandainya yang ikut belajar ini ada istri yang hobinya jadi detektif swasta untuk ngejar ngikutin suaminya terus dengan cara cari berita ya dari orang-orang tertentu. Ngeri saudara, supaya mata-matai suaminya. Dan tidak sedikit rumah tangga berantakan karena istri suka cari berita hoaks tentang suaminya. Nah, disitulah setan bekerja. Selalu mengirimkan orang-orang yang memang tukang gosip itu untuk menambah-nambahkan berita yang didengar di telinga istri. Ada suami-suami yang begitu juga. Maaf ya, jangan marah. Saya akan bacakan beberapa komen di sini. Ya, seluruh aspek di dalam kehidupan kita perlu dikasih makan, betul, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, jasmani atau rohani. Tapi harus yang bermanfaat dan menyehatkan untuk rohani atau jasmani. Setuju sekali. Ada komen lagi. Terima kasih. Ini sekaligus jadi peringatan bagi orang tua. Makanan, mata dan telinga. Apa yang sering disajikan untuk anak-anak. Betul. Papa mama hati-hati. Kita sebagai orang tua tidak hanya menyiapkan sarapan, menyiapkan makan siang, menyiapkan makan malam untuk anak-anak supaya sehat. Tapi apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu bisa menjadi makanan buat anak-anak. Berbahagialah papa mama yang dari mulutnya keluar kata-kata yang benar, yang membangun, yang memberi semangat. Papa mama jangan beri makan anak kita dengan kata-kata yang jahat, menjatuhkan. Kamu tuh sudah bodoh, jelek lagi. Aduh, itu kalimat yang merusak. Papa mama hati-hati dengan mulut kita. Jadi makanan yang disediakan orang tua tidak hanya di atas piring dengan lauk ini, lauk itu, tidak. Tapi dari mulut kita bisa keluar makanan yang benar ataupun makanan yang salah yang sampai ke telinga anak-anak kita. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan kita ini disebut pemberita-pemberita kebenaran. Injil itu satu-satunya hal yang disebut kabar baik, good news. Saudara maaf ya, jangan tersinggung kalau ada yang dari agama lain. Tidak ada sebuah kelompok apapun di dunia, ya enggak ada, yang punya kabar, punya kalimat good news, kabar baik. Enggak ada. Hanya ada di kitab suci kita, kitab Injil. Itu kabar baik, berita yang menyehatkan. Maka itu saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, saya ulangi, saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka kita ini pun harus menjadi pemberita kabar baik. Bukan pemberita gosip, bukan pemberita, maaf saya pakai istilah, jangan jadi corongnya, tahu kata corongnya? Jangan jadi loudspeakernya, jangan jadi toanya si kunyuk, si setan itu yang memberitakan kejahatan ada di mana-mana. Jangan. Nah, itu juga berupa makanan ke telinga orang yang mendengar kita. Wih, luar biasa soal makanan ini, saudara. Maka itu mulai hari ini semua kita belajar kebenaran ini. Bahwa makanan kita itu adalah
yang benar dan yang sehat. Wih, puji Tuhan, dari komen-komennya di Facebook, di Instagram, ya, di Zoom, luar biasa. Inilah kebenaran yang kita harus tahu. Saya baca dulu berapa komen yang di Zoom. Maaf. Ya, dari Pasuruan, Lapas Pasuruan kelas 2B, ada komen bagus. Karakter anak juga terbentuk dari apa yang kita orang tua lakukan dan katakan di depan mereka. Betul, ini luar biasa. Terima kasih Lapas Pasuruan ya mengingatkan kita. Saya ulangi, ini komen bagus. Karakter anak juga terbentuk dari apa yang kita sebagai orang tua lakukan dan kita katakan di depan anak-anak. Terima kasih ya, ini konsep yang bagus sekali. Maka itu saudara, mulai hari ini pelajari betul. Ya, ayo kita kembali ke Yohanes 4 ayat 34. Nah, ternyata pola makan yang benar itu tergantung kehendak siapa yang mempengaruhi hidup kita, ya. Saya ulangi terjemahan baru. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jelas, berarti hidup Tuhan Yesus ya tidak punya keinginan yang lain selain melakukan keinginan Bapa di surga. Saya ulangi, menurut Yohanes 4:34, maka makanan Tuhan Yesus itu menunya jelas. Ya, apa menunya? Melakukan kehendak Dia. Ya, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, sekarang saya akan uraikan. Ternyata dalam hidup saudara dan hidup saya ada banyak pilihan makanan-makanan yang kita harus makan. Loh, kok bisa? Ya wajar bukan? Setiap hari kita makan dengan macam-macam jenis lauk yang kita pilih sendiri. Saudara perhatikan. Jadi intinya, kuncinya kepada melakukan kehendak Dia. Ya, melakukan kehendak Dia. Nah, Dianya ini saudara dan saya harus milih. Ini menu makanan kita. Saya ulangi, Dianya ini harus kita pilih. Siapa Dia itu? Saya akan baca komen bagus lagi ini. Makasih Michael. Pagi ini bukan khotbah, tetapi sedang mengajarkan kebenaran atau realita kehidupan yang dilupakan pengkhotbah di gereja-gereja. Kebanyakan khotbahnya garis besarnya berkat, mujizat, persembahan. Setuju. Maka itu rekan-rekan saya pendeta, para pengkhotbah, ayo beri orang-orang yang rindu mendengar firman. Kita sediakan menu yang sehat. Oke ya, terima kasih Maka untuk komennya yang luar biasa ini. Maka ada yang komen dari lebih sepakat. Nah, saya ulangi lagi. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ini yang kita cari setiap saat. Bukan setiap hari saja, setiap saat. Saudara dan saya harus selalu ngecek Dia itu siapa di hidup kita. Wah, dari Sydney ada komen. Menu makanan yang sesungguhnya yang wajib kita konsumsi setiap hari. Jaya Koden, wih hebat ini penjual martabak ini ya. Oh, luar biasa. Jadi kita harus ngecek yang kirim makanan ini dia itu siapa. Contoh, ada enggak
orang setiap hari makanannya adalah hawa nafsunya. Hawa nafsu bisa macam-macam. Hawa nafsu kemarahan, hawa nafsu tersinggung, hawa nafsu percabulan, hawa nafsu tamak, ingin dapat uang banyak-banyak. Waduh, macam-macam. Maka itu kita harus ngecek dianya itu siapa. Ada orang yang hidupnya baru melek pagi, ya baru melek. Eki, puji Tuhan kamu gabung. Baru melek, masih di tempat tidur, belum kedip, ya matanya baru melek, belum kedip, sudah langsung diisi oleh macam-macam. Maka itu siapa yang bangun pagi-pagi nggak makan cari Tuhan, langsung cari HP-nya dulu. Maaf harga binaan, berbahagialah saudara, nggak boleh pegang HP di situ. Kami ini yang di luar ini, aduh hidupnya rusak, seringkali dikacaukan oleh HP. Pagi-pagi sudah buka status di Facebooknya, di WhatsAppnya, di apa saja. Itu makanan. Belum dengar firman, belum bertemu Papa di surga, belum menikmati damai sejahteranya, belum menikmati kasih sayang pelukan Papa. Sudah diisi dengan sampah-sampah dari sosial media saudara. Itu juga makanan tahu, yang merusak kehidupan ini. Renungkan itu. Maka itu pagi-pagi kita harus tahu sarapan kita apa dan siapa dia yang mengutus kita. Itu siapa? Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa tahu dia yang mengutus kita adalah Bapa di surga dan kuasa Roh Kudus. Maka begitu dia menyatakan kehendaknya, ya, begitu dia menyatakan kehendaknya, lakukan itu. Itu makanan yang luar biasa. Saya baca ini di Zoom ada pertanyaan bagus. Saya belum kenal siapa ini JS Legawa. Maaf ya, Pak Daniel bisa dijelaskan kehendaknya itu apa saja? Terima kasih. Wow, ada di Alkitab semuanya, Pak JS Legawa. Nah, contoh, nggak usah panik dengan kehendaknya. Lakukan yang sudah kita ketahui. Contoh, hidup kudus, itu kehendaknya. Mengampuni semua orang yang bersalah, itu kehendaknya. Taat, itu kehendaknya. Mengasihi sesama, itu kehendaknya. Jadi Pak JS Legawa banyak, nggak susah. Kita nggak susah mencari kehendaknya setiap hari. Maka itu dalam doa Bapa kami jelas sekali. Bapa kami yang di surga, datanglah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu makanan kita. Setiap hari ada kehendak Bapa yang disediakan buat kita sebagai makanan. Jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Jadi doa Bapa kami itu luar biasa. Setiap pagi kita disediakan makanan. Maka itu setelah kalimat supaya bumi jadi seperti surga, diulangi lagi. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, 100% orang sakit, walaupun makanannya makanan sehat, dengar baik-baik. Ada orang yang makannya makanan sehat, tapi kok bisa sakit? Yaitu karena enggak secukupnya, tapi rakus. Makan sebanyak-banyaknya. Ada komen dari Nabire, betul sekali. Kalau sarapannya baik dan benar, pasti hari itu menjadi luar biasa dan mudah, ringan sekali dijalani. Setuju Ino? Ini anak saya hebat. Terima kasih untuk komen. Ya, dari Nabire lagi. Oi Tinus, apa kabar? Benar sekali. Firmannya HP diutamakan daripada firmannya Tuhan. Makasih Tinus. Ayo
Maka itu pagi-pagi, Pak pilot ikut hadir juga. Ada anak saya pilot ini hadir di Instagram. Maka itu sarapan kita itu menentukan bagaimana sepanjang hari itu kita melakukan aktivitas kita. Baik sarapan untuk perut, sarapan untuk mata, sarapan untuk otak, pikiran, sarapan untuk telinga, sarapan untuk hati, untuk jiwa kita. Mulai dengan firman, jangan mulai dengan kemarahan, dengan hawa nafsu, percabulan dan macam-macam. Tersinggung, belum apa-apa, sudah marah-marah pagi-pagi. Nah, jadi kita cek. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi saudara cek siapa Dia di hidup kita masing-masing. Wah, dari Martapura, lapas perempuan komen bagus. Sarapan baca firman Tuhan setiap pagi adalah penyemangat yang luar biasa. Betul, putri-putri Sion dari Martapura setuju. Sarapan baca firman Tuhan setiap pagi adalah penyemangat yang luar biasa. Jadi nggak harus buka Alkitab ya saudara, tidak harus. Tapi renungkan firman. Nesia, puji Tuhan, Papi senang sekali kamu gabung. Ya, jadi saudara, itulah kita. Oh, Rian, terima kasih. Ini anak saya yang hebat ini, penginjil muda, Rian Teja. Apa yang kamu makan akan mencetak kamu. Betul. Dalam bahasa Inggris ada istilah you are what you eat. Saudara dan saya itu jadi apa? Dengan apa yang kita makan. Betul. Ada komen lagi ngulangi. Betul sekali, kalau sarapannya baik dan benar, pasti hari itu hidup jadi ringan. Jadi inilah pola hidup sehat. Ya, Musa adalah manusia pertama di dunia dan satu-satunya. Siapa yang menulis loh saudara, apa saja yang boleh kita makan dan apa saja yang kita nggak boleh makan. Musa itu orang pertama di dunia dan satu-satunya. Dan itu ada di kitab Keluaran, kitab Imamat. Baca nanti. Hebat sekali. Ada komen di Facebook saya. Sarapan pagi harus diisi dengan bersekutu dan memikirkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari ini. Haleluya. Betul. Jadi saudara, makanan yang sehat itu diantar, dikirim dan disediakan oleh Dia yang mengutus kita. Nah, temukan Dianya itu siapa? Musuh bisa jadi dia yang mengutus kita untuk marah dan balas dendam. Ingat itu. Dari Nabi Re lagi. Video, sarapan yang berkualitas menentukan kualitas kesehatan dalam hidup kita. Betul. Dari Malang, ini chef terkenal dari Malang. Iwan, garbage in, garbage out. Ya, karena dia seorang chef yang hebat, ya Iwan Adi. Kalau kita makan sampah, garbage in, maka yang keluar di hidup kita juga sampah. Setuju Iwan, terima kasih. Wah, saya nggak tahu ini siapa, Sebedius, Rakiunak, Nau. Kalau sarapannya sehat, semangat kerjanya, betul. Wah, dari Sydney lagi. Menu makanan terbaik dan termahal di dunia, karena tidak semua orang sanggup membayar harganya. Betul, ya. Itu dia, salam manis. Keren. Ya, jadi makanan sehat dari Bapa di surga ternyata gratis. Ya, saya nggak tahu siapa ini, Brian Krista ya. Yang sehat belum tentu terasa nikmat. Problemnya kita suka yang nikmat. Nah, itu bahaya. Ya, tidak semua makanan nikmat itu sehat. Perhatikan baik-baik. Tidak semua. Oke? Jadi kita harus tahu, kita harus membedakan. Ya, saya ulangi lagi. Dia yang mengutus kita, itulah yang akan memberi makanan. Nah, tergantung dianya siapa. Kalau dianya adalah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, maka tiap hari kita dapat makanan yang sehat dan secukupnya. Ini ada komen dari lapas lagi. Lapas mana? Sebentar saya baca ini.
Ya, lapas Pasuruan lagi 2B. Salah satu kehendaknya membantu sesama dengan ikhlas dan yang benar, sarapan yang sehat dan kehendaknya. Filipi 4 ayat 8. Terima kasih. Pikirkanlah semua hal yang bagus, yang manis didengar, yang sedap, ya, dan macam-macam. Terima kasih. Filipi 4 ayat 8 itu jadi makanan kita. Ada komen lagi di sini, ya. Kamu adalah apa yang kamu dengar, apa yang kamu tonton, apa yang kamu makan. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang sangat bergizi. Amin. Itu untuk roh kita, untuk hidup kita melakukan luar biasa. Dari Palembang ada komen, saya bacakan ini. Nah, makanan yang sehat memberikan pertumbuhan rohani. Menu-menunya selalu pedas, asam, asin, dan pahit, tapi enak disantap. Tergantung ya, Pak Pendeta Ceki, pedas, asam, manis itu pahit. Komennya keren. Oke. Nah, yang kedua, kembali ke Yohanes 4 ayat 34. Ternyata nggak cuma makan, saudara, ada yang penting. Jangan lupa firman ini teliti, jelas, lengkap. Ya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan perhatikan, dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan ini, menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di dalam teori kesehatan, orang yang suka makan tapi nggak suka olahraga, perhatikan baik-baik. Orang yang suka makan tapi nggak suka olahraga, saya pakai kata yang pendek, orang itu pasti nggak panjang umur. Maaf, jangan tersinggung. Loh kok bisa? Iya, karena makanan yang tidak diimbangi dengan exercise, olahraga, orang itu pasti kena diabetes, nggak sehat hidupnya. Maka itu apa yang Tuhan Yesus katakan ini lengkap, jelas. Makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada tugas, ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan dalam hidup. Puji Tuhan, Mita dari pihak hadir. Nah, jadi kalau kita nggak olahraga, kita tidak melakukan exercise, maka makanan sehat pun jadi nggak sehat di tubuh, karena tidak diolah, ya, untuk dikeluarkan energinya. Karena makanan itu yang sehat sekalipun, kalau nggak diimbangi dengan olahraga, exercise, dia menjadi gula yang merusak organ-organ tubuh kita. Maka Yohanes 4 ayat 34 ini sungguh luar biasa, saudara, lengkap, ya. Jadi harus tahu, Joshua Tangkere, sudah lama Papa nggak dengar kabarmu. Oke, Pak Agus Endarsa, luar biasa. Jadi Yohanes 4 34 ini betul-betul hebat. Nah, sekarang exercise-nya apa? Olahraga kita apa? Setelah makan yang dikirim oleh Dia, kehendak Dia. Ayo kita praktekkan firman Tuhan itu. Dengan mempraktekkan firman Tuhan itu, maka semua makanan sehat di tubuh kita nggak numpuk jadi penyakit. Tapi ada praktek yang kita lakukan untuk berguna buat banyak orang di sekitar kita. Maka itu berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu cuma mendengar saja, tapi tidak melakukan, maka kamu seperti orang yang bodoh. Bangun rumah, fondasinya pasir. Ingat ya, Tuhan Yesus berkata begitu. Jadi saudara, kelengkapan hidup kita untuk sehat, makanan kita harus makanan yang benar, yaitu firman. Masih ingat ketika setan mencobai Tuhan Yesus? Masih ingat gak itu ya? Salah satu yang pertama dari pencobaan itu, lihat,
Masih ingat? Katanya kamu anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, ngapain kamu kelaparan? Nggak ada makanan di padang gurun tandus ini. Itu ada batu-batu banyak. Ya jadikan aja roti supaya kamu bisa makan. Ya, justru pencobaan pertama yang dialami oleh Tuhan Yesus, itulah pencobaan yang dialami semua manusia. Saya ulang, serangan pertama dari si setan kepada Tuhan Yesus adalah serangan masalah makanan. Nah, serangan pertama itu yang berhasil iblis kerjakan di hidup semua manusia. Saudara, maaf, jangan marah. Maka itu kejatuhan manusia pertama di Taman Eden gara-gara makanan, yaitu buah. Yang iblis serang kepada Tuhan Yesus pertama kali juga makanan. Dan hari-hari ini banyak kejatuhan, baik hamba-hamba Tuhan, maaf, karena makanan. Maka itu kita harus hati-hati. Dan iblis hebat. Saya harus mengaku, iblis hebat. Hebatnya apa? Berhasil menjatuhkan banyak murid-murid Tuhan Yesus dengan makanan. Baik makanan jasmani, makanan pikiran, percabulan, makanan-makanan ketamakan, makanan mata duitan, makanan-makanan yang lain, tersinggung, marah, dendam. Itu yang dikerjakan oleh iblis sampai hari ini. Maka itu kita harus sadar, saudara, makanan kita harus kita pilih dengan baik. Hari ini mau tidak mau kita harus tegas kepada diri sendiri. Nah, sebelum Pak Pendeta Ramon meneruskan nanti, coba saya mau bagikan pengalaman saya ini. Karena saya sering diundang ke acara-acara yang ada makanannya. Maaf ya saudara, jangan saudara menghakimi orang, tapi ini contoh. Maaf, tidak sedikit dalam acara-acara pesta makan itu orang-orang yang datang hanya untuk makan, rakus. Kadang-kadang belum diperintahkan oleh yang punya acara, sudah makan duluan. Betul. Dan ada yang kelompok kedua, belum waktunya makan tapi sudah ancang-ancang deket di meja makannya. Maaf ya, jangan marah. Jadi begitu yang memberi apa-apa makan, mereka sudah siap-siap. Begitu silakan, burun. Aduh, diserbu semuanya itu. Nah maaf. Terus saya paling gak suka ketika ada orang-orang tertentu yang rakusnya jahat, ambil sebanyak-banyaknya. Ngeri sekali. Nah, di sini saya belajar. Perhatikan. Mata kita dengan mulut kita, dengan perut kita, itu tidak pernah sinkron. Tahu ya? Nggak pernah sejalan. Nggak pernah. Saya ulangi. Mata, mulut, perut. Itu nggak pernah. Kenapa itu ada yang tertawa di sub? Ya, hati-hati. Nah, itu orang-orang jahat, rakus. Jadi begini, mata kita bisa melihat makanan, wow, kelihatannya. Begitu masuk mulut kita, kok nggak enak makanan ini. Sampai perutnya berontak. Maka itu jaga. Apa yang kita lihat belum tentu cocok dengan selera dan belum tentu cocok dengan pencernaan kita. Wah, ini ada komen ini seru dari Surabaya. Aduh, pagi-pagi sudah Pak firman tentang makan. Dapalia ini badan Sukode. Bertobat kita, Tuhan Yesus. Ya nggak bertobat, kamu ingat ya, surga itu pintunya sempit. Badanmu Sukode, begitu masuk surga miring nanti jalanmu.
awas. Saudara, maka itu kita harus menjaga hidup kita. Wih, dari Sumatera Utara, hidup ini harus hati-hati. Ya betul, harus menjaga konsep makanan dalam hidup kita. Nah, ini ada yang badan besar dari Nabi tertawa. Iya, terima kasih rekan baik saya dari Samarinda. Hari ini lebih banyak orang meninggal dunia karena kebanyakan makan daripada kekurangan makan. Setuju. Ini dengar ya, ini hamba Tuhan dari Pak Agus Endarsa. Saya ulangi komennya. Hari ini lebih banyak orang meninggal dunia karena kebanyakan makan daripada yang kekurangan makan. Betul. Ayo kita bertobat ya, supaya Tuhan dipermuliakan lewat tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Maaf, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Kita lihat. Oh, dari Manado ada komen. Aduh, yang kode-kode hati-hati. Betul, harus hati-hati ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu masuk ke kamar 308 suruh siap. Suara-suara kamu. Ya, mereka suruh siap. 308 yang masuknya. Udah? 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab saya ganti. Kita telah dibeli. Siapa yang beli? Tuhan Yesus. Ya. Dan harganya telah lunas, dibayar. Terima kasih. Ini ayat ya Pak. Ribuan tahun sebelum ada zaman kredit seperti sekarang, Tuhan Yesus sudah tegas bahwa saudara dan saya sudah dibeli, harganya lunas. Minggu lalu kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Itu yang terjadi. Jumat Agung dan Paskah. Nah, saudara dan saya sudah lunas harganya. Kita sudah dibeli. Jadi kita sah milik kerajaan surga. Bukan kredit. Haleluya. Oi Simon, apa kabar? Nanti kita ketemu lagi ya. Ini saudara saya dari Sydney. Karena itu. Keren. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Yaitu salah satunya pola makan kita. Kita akan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kalau kita sehat. Ada tambahan Amsal 23 ayat 1-3. Makasih Bapak Gus, saya akan baca. Ya, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Artinya suruh jaga. Kalau enggak, makanan itu bisa memotong leher kita. Mati. Bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Puji Tuhan. Amsal 23 ayat 1 dan sampai 3. Jadi saudara, makanan kita adalah melakukan kehendak dia, keinginan dia. Nah, dianya harus siapa? Dan kita olahraga, exercise, selesaikan pekerjaannya, selesaikan tanggung jawabnya. Nah, setelah kita makan makanan yang sehat, maka Tuhan minta muliakan Tuhan dengan tubuh kita yang sehat. Roh, jiwa, tubuh kita sehat sempurna. 1 Tesalonika 5:23. Maka waktu Yesus datang dalam kemuliaan, roh, jiwa, tubuh kita semuanya sehat. Inilah makanan yang benar. Satu pola makan saja, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus saya dan mengutus saudara dan menyelesaikan pekerjaannya. Satu jenis makanan ini saja, maka tubuh, jiwa, roh kita sehat. Haleluya. Senang ya kalau kita melihat Alkitab ini. Itulah cara Papa untuk mengajar kita. Puji Tuhan. Ramon, lanjutkan.